Ya, ini ketika commercial break aja ini begitu panas kami mendialogkan mengenai problematika haji dan juga permasalahannya. Sambil saya menunggu Caimin yang mudah-mudahan sudah tersambung dengan saya di sini, tampaknya tapi belum bisa berhasil tersambung. Sekarang saya ingin ke Mas Yandri terlebih dahulu. Mas Yandri, ini yang kemudian juga ditanyakan oleh Pak Trubus di sini ya, bahwa permasalahan haji ini kan memang tiap tahun ada gitu loh ya. Tapi ketika ini begitu disorot, pastinya juga kita lihat bahwa ada keluhan-keluhan juga dari masyarakat. Kenapa kuota tambahan tersebut dialihkan kepada ONH Plus, mengingat ini daftar tunggunya kan sudah cukup panjang ini haji. Kalau diberikan kepada haji reguler, sehingga setidaknya pasti masyarakat senang. Ini seperti apa? Haji khusus juga sekarang daftar tunggunya panjang juga, Mbak. 7 tahun, 8 tahun sekarang. Ya. Kemudian saya bilang tadi, kalau semua dialihkan ke reguler, justru karena reguler itu kan mereka diambil dari uang untuk kelengkapan pembiayaan haji itu sebesar hampir 38 juta dari nilai manfaat BPKH. Sementara haji khusus tidak satupun mereka dibantu. Nah, dalam rangka menyelamatkan keuangan BPK sebagai berkelanjutan, karena begini, kalau kita tidak atur nilai manfaat dari BPKH itu, maka nanti akan terjadi persoalan yang serius. Daftar tunggu sebanyak 5,7 juta itu, kalau ini tidak kita kelola dengan baik, maka di tahun 2030 akan ada 2 kali haji. Di awal tahun sama di akhir tahun. Ya. Nah, itu sangat membutuhkan uang yang banyak untuk mereka berangkat haji, artinya akan 2 kali lipat kuota yang ada. Kalau hari ini 213.000, berarti ada 426.000 akan harus istilah saya itu disubsidi atau memang dilengkapi oleh nilai manfaat. Nah, kalau itu yang terjadi tidak kita atur dari sekarang, bobol. Yang rugi siapa? Yang belum berangkat. Maka kebijakan 50-50 itu jadi setengahnya dialihkan ke reguler, dan itu mereka tetap dapat dari nilai manfaat 37 juta per jamaah. Yang 10.000 itu ke ONH Plus, haji khusus, sama sekali 1 rupiah pun mereka tidak dibayar oleh nilai manfaat BPK. Ini dalam rangka menjaga kesinambungan keuangan BPK, yang memang keuangan BPK itu nilai manfaatnya bukan yang harus dinikmati oleh jamaah haji yang berangkat sekarang, Mbak Caca. Maka waktu saya Ketua Komisi 8 3 tahun yang lalu, saya minta ada pretol account. Jadi ada nilai manfaat yang diterima oleh jamaah daftar tunggu terhadap hasil kelola keuangan haji, sehingga nanti kalau mereka pun nanti setiap tahun ada inflasi biaya haji naik, ketika mereka pelunasan, maka ada tabungan mereka yang didapat dari hasil kelola nilai manfaat keuangan haji yang hari ini sebesar 167 triliun. Artinya penting kita menyelamatkan banyak pihak, bukan hanya kita memikirkan jamaah haji yang berangkat sekarang, tapi bagaimana ekosistem haji ini bisa berlanjut dan ada keadilan. Tadi bayangkan kalau misalkan 20.000 itu diambil semua reguler, artinya butuh sekitar 1 triliun lebih lagi uang yang akan dipakai dari BPKH. Sementara kan yang antri kan 5,7 juta jiwa jamaah haji, calon jamaah haji. Yang itu juga berhak mendapatkan uang dari nilai manfaatnya karena mereka juga nabung. Nah, gitu loh Mbak Caca. Jadi ini bukan hanya kita memikirkan jamaah haji yang sedang berangkat, tapi keadilan itu juga harus dirasakan kepada jamaah haji yang memang mereka menabung 25 juta dari ya mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu. Gitu. Iya, kalau dari Mas Mustoli ini sendiri, ada keuangan yang harus kita jaga. Tapi masyarakat kan tidak berpikir seperti itu sebagai Komnas Haji di sini. Iya, betul sekali Mas Yandri. Ini saya tanyakan kepada Mas Mustoli. Kenapa harus ONH Plus ketika ada kuota tambahan? Banyak orang yang memang lanjut usia sudah krusial untuk diprioritaskan. Harusnya kuota dialihkan ke sana. Iya, saya kira kan begini. Pertama kita aturannya dulu. Aturannya dulu kita lihat apakah yang dilakukan oleh Menteri Agama itu boleh atau tidak. Kan gitu Mbak ya. Ternyata kan di pasal 8 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh clear, tidak masalah. Nah, adapun mengenai barangkali tadi yang Mbak sampaikan itu persoalan lebih baik gitu ya. Alangkah itu kan persoalan etis, dan ini juga memang yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, memang ada pesan waktu itu adalah mendahulukan jamaah haji reguler untuk mengurai antrian tadi. Nah, tapi maksud saya ini 2 hal yang berbeda. Ada persoalan aturan ternyata tidak menabrak aturan, tapi di sisi lain ada
persoalan etis kan gitu ya. Iya. Nah oleh karena itu ke depan saya kira perlu dipertegas aturannya bahwa kemudian apabila ini kan penambahan kuota ini kan Iya. tidak hanya tahun ini saja Mbak, ya kan, tetapi juga tahun lalu kan ada tambahan 10.000 tetapi tidak Tahun depan diambil. juga. Tetapi tidak diambil. Iya. Kalau tahun depan belum ada kepastian, baru kuota resminya yaitu yang 221.000 yang sudah diumumkan. Tetapi apakah akan mendapatkan tambahan atau tidak? Nah, oleh karena itu saya sih menyarankan begini, usul saya adalah apabila ini memang prioritasnya terkait kuota tambahan ya. Kalau kuota resmi kan perbandingannya tadi 92% plus 8%. Jamaah haji khusus cuma dapat 8% saja. Iya. Nah, sekarang makanya mesti ada revisi undang-undang atau aturan yang lebih tegas bahwa kalau ada tambahan kuota, maka yang diprioritaskan adalah misalnya haji reguler. Oke. Ini clear sebetulnya. Bang Yandri, kalau memang tidak mau terbentuk pansus, masalah kuota tambahan ini juga harus diselesaikan. Tahun ini kalau tidak selesai akan berulang di tahun depan. Mengingat bahwa aturan tidak ada yang dilanggar, tapi untuk masalah etik ini, kan banyak orang yang sudah lanjut usia, kalaulah itu diprioritaskan ini kan menjadi lebih baik, Bang Yandri. Iya, kita pertama bersyukur hanya Indonesia yang mendapat tambahan itu loh Mbak Caca. 20.000 itu besar. Kemarin tahun lalu 10.000 itu karena terlalu banyak perdebatan dan kita nggak siap, hanya 10.000 nggak dipakai. Sekarang syukur, alhamdulillah semua terpakai. Hanya 45 orang yang 45 kuota yang nggak kepakai. Artinya kita berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, kepada Kementerian Agama, termasuk kepada Saudi yang memberikan tambahan kuota. Jadi jangan kita ribut di dalam, nanti bisa-bisa dievaluasi tambahan kuota itu. Nah, nanti kalau ada tambahan kuota, ya bisa dimusyawarahkan lagi kemana prioritasnya. Tapi sekali lagi, nggak ada yang dilanggar undang-undang itu sama Menteri Agama, nggak ada. Kemudian kalau nanti ada tambahan kuota untuk mengurai persoalan-persoalan tadi, di Mina, di Musdalifah, di Arafah, terutama di Mina ya, karena memang paling berat 3 malam. Itu tanazul itu menjadi solusi, tanazul itu Mbak Caca. Artinya mereka melempar kembali lagi ke hotel, terutama di hotel di Sisia, di Ajijia, di di Rauda itu bisa karena jaraknya sekitar 2-3 kilo. Tapi untuk Mispala, Ajiyat terlalu jauh. Nah, ini mungkin solusi. Jadi kalau hari ini tim UAS meributkan 0,8 kasur, 0,8 meter kasur per jamaah, itu bukan hanya untuk haji reguler tapi haji khusus juga segitu. Ya salah satunya tanazul. Mungkin nanti 30% jamaah haji kita tidak nginap. Artinya habis lempar balik lagi ke hotel. Nah, tapi ini kan perlu kesepakatan juga. Jangan sampai nanti jamaahnya protes. Loh, kami kok nggak mabit. Mabit kan wajib haji. Damnya gimana? Biaya lagi. Tapi yang menganggap tidak wajib. Nah, ini perlu mungkin fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa tanazul, murur, tidak menginap di Musdalifah itu salah satu jalan keluar untuk mengurai semua persoalan yang dari tahun ke tahun terjadi, terutama di Musdalifah dan Mina. Gitu, Pak. Mas Mustoleh? Iya, jadi begini, Pak. Terkait dengan kuota ini memang seperti saya menyebutnya itu mungkin buah si malakama. Kita kadang-kala kita memang sangat butuh dengan tambahan kuota, tetapi ternyata tambahan kuota itu punya konsekuensi. Sebelum terjadi persoalan yang dipersoalkan oleh tim WAS di Armusna begitu ya, kan ada persoalan yang juga nyata Mbak, yang dihadapi oleh maskapai pengangkut ke dalam hal ini adalah Garuda. Garuda dengan adanya penambahan kuota itu harus menggandeng pihak ketiga untuk penyiapan pesawat. Apa yang terjadi? Embarkasi Solo, embarkasi Sulawesi terjadi keterlambatan pesawat dan bahkan gagal berangkat. Sempat gagal berangkat beberapa jam, delay berjam-jam. Ini juga salah satu konsekuensi yang harus dipikul terkait dengan penambahan kuota itu. Jadi apapun itu saya kira apa yang terjadi dalam persoalan haji itu ketika mengambil kebijakan pasti akan ada kebijakan yang lain yang harus quote and quote dikorbankan begitu kira-kira. Pak Trubus melihat seperti apa? Memang ada aturan tersebut tidak dilanggar, tapi secara etik ini juga jadi permasalahan. Iya, kalau publik kan mengendakinya sebenarnya kebijakan itu kan bisa bersifat fleksibel gitu ya. Tidak artinya aturan itu dipahami secara doktriner kaku gitu. Tetapi yang jelas dengan tambahan itu memang dikehendaki publik adalah untuk reguler ini karena otomatis artinya yang
utamanya lah, bukan otomatis, yang utamanya adalah mereka yang kategori sudah lansia, yang sudah mengandang mungkin disabilitas juga dan macam-macam lah dengan segala kondisi yang ada. Jadi itu yang dikehendaki oleh publik. Jadi tidak lagi persoalan mengenai hitung-hitungan itu enggak ini bahwa di situ ada resiko, ya itu resiko negara, resiko tanggung jawab negara dalam hal ini, dan dalam ini BPKH harus mengantisipasi, kan sudah ada perencanaan sebelumnya. Kalau misalnya ada tambahan berarti resikonya ini. Nah, resiko ini harus ditempuh seperti apa? Nah, itu kan tinggal dicari solusinya bersama. Jadi tidak menjadi isu seolah-olah ini kan menjadi persoalan ya mengalihkan persoalan pada persoalan yang utama, yaitu tambahan itu kuota ini dianggap sebagai cara untuk menghilangkan persoalan-persoalan yang klasik, di mana kemudian masyarakat bawah ini mengendaki secepatnya untuk bisa. Nah, karena mereka sudah nunggu lama, bahkan di antara mereka ada yang meninggal juga, nabungnya sudah, yang namanya orang kecil bagaimana sih nabungnya sudah ini kan. Nah, selama pengelolaan itu kan sudah diserahkan oleh negara kepada negara untuk dikelola. Nah, mereka berharap ada kemanfaatan. Selama menunggu apa manfaatnya misalnya, itu adalah kebijakan, tadi keluarnya kebijakan terkait soal etik. Kalau begitu ini yang lama ini diprioritaskan dulu gitu melalui kuota tambahan ini, karena saya yakin Presiden dalam minta kuota tambahan dalam kementerian itu kan ada sisi-sisi kemanusiaan kan, sisi keadilan juga, ada sisi mengingat bahwa Indonesia ini animo untuk orang naik haji sangat banyak kan gitu. Mesti kan ada hal yang lebih prinsip, bukan persoalan ini ada resiko 1 triliun yang harus ditambah, ada ini bagi publik tidak persoalan itu, dan itu sesuatu yang memang harus resiko dalam pengelolaan penyelenggaraan haji, ya harus ada resiko-resiko di dalam anggaran gitu. Ya, ditahan dulu Pak Trubus. Sekarang saya akan ke rekan saya Haji Bagus, karena ini sudah berhaji ya, yang akan mengabarkan langsung dari Tanah Suci. Kalaulah di sini bagus, di Indonesia, masyarakat Indonesia bahkan elit DPR kita mempermasalahkan mengenai usulan dibentuknya pansus haji. Bagus selama berhaji di sana, adakah keluhan-keluhan yang krusial Anda rasakan dan juga jemaah haji lainnya? Silakan dengan laporannya. Terima kasih Kak dan juga pemirsa di rumah. Sepanjang saya mengikuti jamaah di sini, kebetulan karena saya juga sebagai petugas haji, saya bisa merasakan nuansa yang luar biasa. Saya memahami jika misalkan permasalahan di Mina kemudian mencuat, karena memang ada beberapa yang kemudian mengeluhkan, tapi secara umum jamaah haji Indonesia merasa bersyukur ya, artinya beberapa terobosan yang dilakukan pada tahun ini itu cukup baik, misalnya ketika melakukan murur dan juga tanazul ya, Musdalifah yang tahun lalu menjadi problem, tahun ini tidak ada problem, berarti mungkin yang jadi masalah adalah di trafficnya, traffic di Arab Saudi yang memang lebih padat daripada sebelumnya, karena memang melibatkan sangat banyak bis, tidak cuma Indonesia tapi juga dari negara lain. Kemudian dengan adanya tanazul memang sebagian jamaah juga tidak ada di Mina, bisa kembali ke hotel, dan ini sangat membantu jamaah yang kemudian berusia lanjut ya, yang berusia lanjut itu bisa melaksanakan ibadah dengan cukup baik, Caca, sehingga bisa sempurna ibadahnya. Dan dengan beberapa terobosan ini juga tidak ada sesi ibadah yang terlewatkan, karena secara agama juga para kiai dengan ibadah di sini juga sudah memberikan jalan, dan ini dimanfaatkan. Bahkan pada waktu metode murur itu dibuka gitu ya, pendaftarannya untuk melewati Musdalifah, itu sebenarnya banyak juga ternyata para jamaah yang ingin memanfaatkan hal tersebut, tapi kan memang masih terbatas. Yang diprioritaskan adalah mereka yang berusia lanjut dan juga kondisi kesehatan tidak terlalu baik. Jadi sejauh saya ketemu dengan para jamaah, mereka rata-rata bahagia, senang bisa menjalankan ibadah dengan baik, tuntas ya, dan kemudian juga secara kondisi kesehatan juga cukup bagus. Di sini juga ada beberapa sistem yang digunakan, misalkan jamaah yang diketahui sakit, kondisinya tidak terlalu baik, segera dirujuk kepada rumah sakit setempat yang juga sangat cepat. Tadi pagi saya bertemu dengan rombongan SOC 2 yang akan segera pulang ke tanah air, yang sudah melaju ke Madinah begitu. Dia bercerita bahwa ada salah satu jamaah yang bahkan sempat menjalani operasi 2 kali di sini, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa pulang dengan normal ya, sudah bisa bergabung dengan rombongannya untuk pulang, dan
ibadahnya juga selesai dengan baik. Ini saya pikir hal-hal ini yang juga mesti kita apresiasi dari terobosan yang dilakukan pada musim haji kali ini, Caca. Terima kasih Bagus atas laporan langsung dari Tanah Suci. Nanti saat lagi pemirsa saya akan berbincang dengan anggota tim Was Haji DPR Pak Abdul Wahid. Karena memang tadi barusan saya mendapat informasi dari Caimin tidak bisa berbincang dengan saya di malam hari ini. Tapi tidak mengapa, nanti kita akan gali sebenarnya tujuan dibentuknya Pansus. Apakah benar murni ingin membuat pelaksanaan ibadah haji dan evaluasi tentunya di tahun ini dan membuat tahun depan lebih baik lagi. Atau ada unsur politis? Sesaat lagi.